Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 sekaligus kelompok terakhir dari mata kuliah biologi dasar yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan Hendri Sofyan sebagai pemateri pertama. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Kepada Ananda Hendri Sofyan dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya sebagai penyaji pertama ingin menjelaskan tentang reproduksi pada laki-laki. A. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing alasan pentingnya mengalami pembelahan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Sebenarnya, pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Dan terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru, dalam kurung anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, dalam kurung omnes cellula est cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, dalam kurung sel somatik. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, dalam kurung sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N,
atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut dengan pembelahan reduksi, berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dengan dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. A. Alat kelamin luar pada laki-laki. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. 1. Penis. 2. Skrotum. B. Alat kelamin dalam pada laki-laki. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. 2. Spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya, air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada berumur antara 10 sampai 14 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Baik, sampai di sini penjelasan saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Baik, poin selanjutnya yaitu organ reproduksi bagian wanita. Organ reproduksi bagian wanita dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu alat kelamin bagian luar dan yang kedua yaitu alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir yang tersebut dinamakan labium. Di dalam vulva bermuara dua saluran. Yang pertama yaitu saluran urin dan yang kedua saluran kelamin. Selanjutnya yaitu alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian dalam terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Ovarium ialah indung telur yang merupakan organ reproduksi yang terletak di sebelah kiri dan kanan organ rongga perut di bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur yang berukuran 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Selanjutnya yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba fallopi berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Terus fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim.
Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan ke zigot hasil fertilisasi menuju uterus dan rahim. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembangkan hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyerupai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama berkembangnya pada perempuan yang tidak hamil. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastik, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks leher rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai pubertas. Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan sel. Primordia akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar polosid. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya akan berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung plus minus 40 hari. Selanjutnya, fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur.
Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flageta yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Ada beberapa mekanisme sel sperma dalam sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau tempat sel telur berada lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penyakit sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sistem reproduksi manusia sangatlah rawan terhadap penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh banyaknya jamur, bakteri maupun virus. Berikut beberapa penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu gonorrhea, dan yang kedua yaitu sifilis, dan yang ketiga yaitu herpes simplex genitalis, dan yang keempat yaitu HIV atau AIDS, dan yang kelima yaitu keputihan, dan yang terakhir adalah epididymitis. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia, kita harus biasakan diri membilas dengan bersih dengan organ produksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit. Dan yang terakhir yaitu rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi makanan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi pada reproduksi manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kutip kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.